Selamat pagi, perkenalkan nama saya Nila Putu Kurniandasari Andika dengan NIM 1918 011 021. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperagakan pemasangan back valve mask dan juga pemasangan infus intravena. Saya akan melakukan pemasangan back valve mask pada pasien terkait dengan kondisi pasien karena terdapat adanya nafas yang tidak baik atau tidak adekuat. Baik, sebelum itu saya akan melakukan tindakan aseptik terlebih dahulu. Selanjutnya di sini akan mempersiapkan alat yang dibutuhkan. Di sini ada back valve, ada sungkup, ada reservoir bag, selang oksigen, pipa orofaring, dan juga tabung oksigen. Selanjutnya di sini saya akan memasangkan atau menghubungkan alat-alat. Menyalakan dari oksigennya di sini sudah terbuka, kemudian saya akan nyalakan yaitu adalah 12 liter per menit. Karena pasien berada dalam kondisi yang tidak sadar, di sini kita sudah pastikan tidak terdapat adanya sumbatan ataupun hambatan jalan nafas. Namun pasien berada dalam kondisi yang tidak sadar dan nafas yang tidak adekuat. Maka dari itu kita bisa melakukan pemasangan dari pipa orofaring. Kita ukur terlebih dahulu dari pipa orofaring dari bagian tragus sampai dengan ujung bibir. Setelah itu, di sini pasien juga tidak terdapat adanya trauma pada kepala. Kita bisa lakukan head to chin lift. Kemudian kita masukkan dari pipa orofaring ke arah palatomole. Setelah masuk, kita bisa lakukan pemutaran 180 derajat. Kemudian kita lakukan jaw thrust dan open mouth, kemudian mendorong dari pipa orofaringnya ke dalam. Selanjutnya akan dilakukan pemasangan sungkup dengan menggunakan metode CE clamp. Dengan metode CE clamp dengan posisi jaw thrust. Untuk pemberian nafas bantuannya akan dilakukan yaitu adalah 12 kali dalam 1 menit dan dilakukan sebanyak 2 siklus dengan tempo atau irama yaitu 5 hitungan. Selanjutnya di sini saya akan lakukan pemberian bantuan nafas. 1, 1, 2, 3, 4, 2, 1, 2, 3, 4, 3, 1, 2, 3, 4, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5,
1, 2, 3, 4, 6, 1, 2, 3, 4, 7, 1, 2, 3, 4, 8, 1, 2, 3, 4, 9, 1, 2, 3, 4, 10, 1, 2, 3, 4, 11, 1, 2, 3, 4, 12, 1, 2, 3, 4, 1, 1, 2, 3, 4, 2, 1, 2, 3, 4, 3, 1, 2, 3, 4, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 6, 1, 2, 3, 4, 7, 1, 2, 3, 4, 8, 1, 2, 3, 4, 9, 1, 2, 3, 4, 10, 1, 2, 3, 4, 11, 1, 2, 3, 4, 12, 1, 2, 3, 4. Sembari sudah dilakukan adanya pemberian bantuan nafas pada pasien, dinilai juga dari pergerakan dinding dada. Tadi saat dilakukan pergerakan dinding dada pasien itu sudah baik dan juga dari udara ataupun oksigennya sendiri sudah masuk. Kemudian kita bisa keluarkan.
evaluasi terhadap pernafasan dari pasien. Ini kita akan lakukan evaluasi nucleus and fill dari pengembangan dinding dada selama 10 detik. 1, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010. Di sini dari pergerakan dinding dada, kemudian suara nafas dan juga hembusan nafas pasien sudah baik, tidak terdapat adanya sumbatan jalan nafas dan juga pasien sudah bernafas dengan spontan. Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan tindakan aseptik. Baik, untuk penanganan pada pasien sudah selesai. Selanjutnya saya akan melakukan tindakan aseptik terlebih dahulu. Yang pertama saya akan melepaskan sarung tangan. Lagi Pak, perkenalkan nama saya Dr. Indah, dokter yang bertugas. Jadi berkaitan dengan kondisi Bapak, di sini diperlukan adanya pemasangan cairan resusitasi terhadap Bapak dengan memasang cairan intravena. Sebelumnya saya izin untuk mengonfirmasi terkait identitas Bapak. Apakah benar dengan Bapak Tegar, usianya 30 tahun Pak? Ya. Baik, Bapak apakah ada riwayat terhadap alergi atau mungkin riwayat terhadap gangguan perdarahan sebelumnya? Tidak. Tidak ada ya. Baik, jadi terkait dengan kondisi Bapak, di sini akan dilakukan pemasangan infus. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik, kalau Bapak bersedia, selanjutnya di sini saya akan mempersiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Untuk alat bahan yang dibutuhkan di sini ada gunting dan pinset, kemudian HEPA-Fix, kasa steril, kemudian salin, alkohol swab, IV kateter atau oboket dengan ukuran 18G, kemudian selanjutnya ada tourniquet, kemudian handscoon, hand sanitizer, dan juga pulpen untuk labeling. Baik, di sini saya akan mempersiapkan cairan yang akan digunakan, kemudian dipastikan tidak terdapat adanya gelembung udara dengan mengalirkan sedikit. Baik Bapak, jadi terkait dengan kondisi Bapak di sini akan dipasangkan infus, di mana nanti dalam pemasangan infus yang pertama nanti saya akan menentukan terlebih dahulu dari tangan mana yang akan digunakan, kemudian di bagian vena mana, kemudian selanjutnya nanti saya akan memasangkan tourniquet, kemudian melakukan pembersihan dengan menggunakan alkohol swab, kemudian melakukan pemasangan dari infus. Setelah itu nanti akan saya fiksasi dengan menggunakan HEPA-Fix dan juga akan diberi label. Kemudian saya izin bertanya, apakah Bapak lebih sering menggunakan tangan sebelah kanan atau sebelah kiri, Pak? Kiri. Sebelah kiri ya. Baik, maka dari itu saya akan melakukan pemasangan di tangan sebelah kanan Bapak, di mana nanti akan saya pasangkan di bagian vena distal yang tidak terdapat adanya percabangan seperti itu. Sebelah sini ya Pak ya. Nah, saya akan melakukan tindakan aseptik terlebih dahulu. Selanjutnya di sini saya akan melakukan dari pemasangan tourniquet. Dari tourniquet sendiri akan saya pasangkan sekitar 10 sampai dengan 15 cm dari area yang akan dipasangkan. Kemudian di sini akan saya tepuk-tepuk untuk mendapatkan vena yang akan dipasangkan. Bersihkan area yang akan dipasangkan dengan menggunakan alkohol swab. Secara melingkar dari dalam keluar. Kemudian selanjutnya di sini saya akan menggenggam dengan menggunakan ibu jari di area di bawah yang akan dilakukan injeksi ataupun pemasangan dari infus. Dan jika diperlukan, di sini saya akan memberikan anestesi topikal terhadap Bapak. Selanjutnya di sini akan saya hadapkan dari bevel kateternya ke arah atas terlebih dahulu. Baik, kemudian di sini saya menggenggam dengan menggunakan ibu jari dan jari telunjuk saya. Selanjutnya di sini saya akan lakukan injeksi ataupun pemasangan dengan sudut 45 derajat. Dilakukan sampai terlihat ataupun keluar darah. Kemudian setelah keluar darah, kita bisa lakukan ataupun masukkan lagi sekitar 3 sampai dengan 5 mm ke dalam. Setelah itu kita dorong dari IV kateternya ke dalam.
dan mandrinnya kita tarik keluar sedikit. Kemudian kita tahan di bagian atasnya. Selanjutnya kita persiapkan dari cairannya terlebih dahulu. Di sini kita alirkan sedikit agar tidak terdapat adanya gelembung udara. Baik, setelah itu di sini akan kita lakukan manuver yang cepat. Baik, yang pertama kita lepaskan terlebih dahulu dari mandrinnya. Kemudian kita lepaskan tourniquet dan kita masukkan dari selang infusnya. Setelah itu kita alirkan dari cairan infusnya. Baik. Kemudian kita bisa bersihkan area sekitarnya dan juga memasukkan dari mandrinnya sendiri ke tempat pembuangan. Baik, setelah itu kita bisa ambil dari kasa steril. Kita bisa bersihkan dengan salin dari area sekitarnya. Kemudian kita bisa keringkan kembali dengan menggunakan kasa yang kering. Baik, setelah itu kita ambil dari HEPA-Fix. Kita buka terlebih dahulu dari HEPA-Fix-nya. Kemudian kita pasangkan untuk membentuk huruf V. Baik, kemudian selanjutnya kita pasangkan HEPA-Fix kembali untuk memfiksasi. IV kateter yang dipakai, kemudian tanggal pemasangan, kemudian waktu pemasangan dan pemasang, serta cairan yang diberikan. Baik, setelah label dipasang, selanjutnya saya akan melakukan tindakan aseptik. Kita lepas terlebih dahulu dari sarung tangan. Kemudian kita akan lakukan tindakan aseptik. Bapak, di sini untuk pemasangan infusnya sudah selesai. Di sini nanti Bapak saya mohon untuk tidak terlalu banyak menggerakkan dari tangannya, dan juga nanti jika Bapak ada keluhan nyeri ataupun kemerahan, Bapak bisa hubungi petugas yang sedang bertugas, seperti itu. Mungkin apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada ya Pak ya. Baik, jika seperti itu untuk kondisi Bapak ataupun pemasangan infus ini akan kami catat di rekam medis Bapak, di status rekam medis. Baik Bapak, terima kasih sudah mengikuti rangkaian pemasangan infus ini dengan baik. Semoga lekas sembuh ya Pak.